Ini suasana di dalamnya ini seperti ini teman-teman. Tidak ada batu nisan karena di Saudi ya seperti ini semuanya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ali 80. Kali ini saya di Olaya, jadi di Olaya situ. Itu Olaya. Di Jalan Olaya. Nah, ada yang menarik ya teman-teman di Jalan Olaya ini. Jadi memang jalannya ini trotoarnya baru dibangun. Tapi ada yang menarik yaitu ada komplek, ada kuburan. Jadi kuburannya itu bukan kuburan yang kuburan umum ya. Jadi kuburannya itu nggak lebar, cuman beberapa meter, mungkin ada sekitar 10 meter, mungkin 10 meter kali 10 mungkin. Nah, jadi dan tidak ada sejarah apa-apa tentang kuburan ini. Nah, ini kuburannya nih depan saya nih. Dan ini kan ada tulisannya nih, Olaya Cemetery atau Makburah Al Olaya. Nah, ini kuburannya. Nah, uniknya kuburan yang kecil ini diantara gedung-gedung perkantoran. Jadi itu kan gedung-gedung perkantoran semuanya ini. Dan ini mungkin satu-satunya di Olaya sini teman-teman ya, di antara gedung-gedung tingkat bertingkat dan apartemen, ini adalah kuburan satu-satunya. Dan saya tidak tahu sejarahnya bagaimana. Tapi nanti saya cari tahu di Google. Kita cari tahu ini sebenarnya kuburan milik siapa. Nah, nanti kita sama-sama cari tahu teman-teman. Nah, ini suasana di dalamnya ini seperti ini teman-teman. Tuh. Memang tidak ada batu nisan karena di Saudi ya seperti ini semuanya kuburan, tidak di batu nisan. Kemungkinan ini milik keluarga gitu ya, mungkin ada keluarga dulu. Nah, di sini cuman tidak ada sejarahnya, ini kuburannya milik siapa kita tidak tahu teman-teman. Oke. Teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cari di Google. Kita ketik Olaya Cemetery. Masalah Cemetery. Maps ini, yang ini nih. Oh, ini ada keterangannya nih, hanya satu orang. Ini yang namanya Abu Uthman. Tapi ini Inggrisnya ini kan dari terjemahan bahasa Arab teman-teman ya. Jadi mungkin agak terjemahannya itu agak misleading, namanya agak kurang pas. Oke, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti saya berusaha mengartikannya sesuai dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini kalau di translate ke bahasa Indonesia kurang pas teman-teman, karena translatean dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kurang tepat teman-teman. Jadi agak kurang pas. Dan ini keterangan cuma hanya satu ya teman-teman ya, hanya ini saja, yang lainnya tidak ada keterangan lagi, historinya nggak ada. Di sini tidak ada historinya. Ini hanya map semuanya, peta-peta. Ini udah tidak ada lagi, hanya
Hanya satu itu aja keterangannya, itu pun dari suara pembaca ya. Jadi suara pembaca namanya Abu Usman. Ini pun hanya tahun 2018 ini yang memberi keterangan orang ini hanya tahun 2018. Jadi sejarah ini mungkin benar mungkin tidak, tetapi unik, kuburannya itu di tengah-tengah perkantoran, teman-teman. Jadi sejarah dari kuburan di belakang saya ini, sebelum keterangan dari beliau ini, Abu Usman ini, tahun 2018, banyak beredar cerita-cerita yang tidak benar. Misalkan kuburan ini karena adanya kecelakaan massal, kemudian dikubur di sini. Kemudian cerita lagi ada pandemi, kemudian dikubur di sini. Itu tidak benar. Kuburan ini adalah milik keluarga Abdurrahman bin Muhammad Al-Arifi. Jadi yang pertama dimakamkan di sini adalah anak beliau tahun 1358. Nah, pemakaman ini letaknya kalau sekarang ya di daerah ekonomi ya, di kantor-kantor, di apartemen, kemudian ada bank. Dulunya di sini tuh kosong atau gurun yang luas atau alun-alun. Nah, keluarga Al-Arifi ini, Abdurrahman Al-Arifi ini pindah ke sini jadi keluarga ini pindah ke sini dari provinsi Kuya, kota Madya Mazal. Beliau adalah seorang peternak domba. Kemudian ketika di sini Raja Abdul Aziz memberi daerah ini, memberi kepada keluarga beliau, memberi tanah seluas 100.000 hektar. Nah, dulunya ini tempat terpencil ya, teman-teman. Jadi terpencil dan daerah gurun, kemudian ada perkebunan yang di belakang sana itu perkebunan, sekarang menjadi perpustakaan Malik Fahad. Nah, dulu menurut cerita beliau ini, Raja Abdul Aziz sering berkunjung ke kediaman Al-Arifi ini untuk sholat duhur ataupun untuk melihat peternakan domba. Nah, kemudian keluarga Al-Arifi ini pindah ke daerah pusat kota, karena dulu kan di sini pinggiran ya. Beliau pindah ke pusat kota di daerah Al-Isya. Al-Isya itu di daerah Badiah itu ya. Nah, kemudian peternakannya mereka pindah ke daerah Banban atau daerah utara. Kalau teman-teman ke daerah utara itu daerah Banban, daerah gurun. Sekarang juga sudah mulai pembangunan di sana. Dulu kosong di daerah Banban itu. Nah, kuburan ini berisi dari saudara laki-lakinya, sepupu, beberapa sanak keluarganya terdekat yang dekat rumah beliau. Jumlahnya ada sekitar 25 orang yang dikubur di sini. Yang terakhir dimakamkan itu pada tahun 1386. Nah, kemudian keluarga Al-Arifi ini sudah lama tidak mengunjungi, sampai tahun 1398 Hijriah mereka baru mengunjungi pemakaman ini. Ketika mengunjungi pemakaman ini, mereka mendapati di sekitarnya sudah banyak pemukiman penduduk atau sudah menjadi ramai itu ya. Sampai sekarang menjadi ibu kota Riyadh atau tempat pusat perekonomian. Nah, Pemkot Kota Riyadh itu tidak mengetahui sejarah kuburan ini, walaupun kuburan ini tetap dipelihara ya. Tapi Pemkot Kota Riyadh tidak mengetahui sejarahnya sampai tahun 2018 itu, menurut keterangan itu ya, menurut keterangan Abu Usman itu. Kemudian Abu Usman diminta oleh Pemkot Riyadh untuk mengklarifikasi kebenaran ceritanya itu oleh Pemkot Riyadh, dan beliau diundang oleh pemerintah Kota Riyadh Arab Saudi. Nah, itu sedikit translate tadi dari Google Inggris, teman-teman ya. Jadi ya, Google Inggris tadi itu saya translate, saya singkat seperti itu, kira-kira seperti itu. Karena tadi translate-nya kan tidak
namanya tidak urut karena ditranslate dari bahasa Arab ke Inggris, kemudian bahasa Inggrisnya ke Indonesia, itu translate-nya jadi kacau. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari komplek penguburan di belakang saya ini. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman ya, menurut Google ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya saya mohon maaf, itu karena ya ceritanya memang seperti itu. Dan memang kuburan di Arab Saudi itu tidak diberi nama, jadi tidak diberi nama di nisannya, makanya tidak ada keterangan apa-apa. Makanya kalau terlalu lama di situ dan tidak ada orang, makanya tidak ada cerita sambung menyambung. Jadi makanya tidak ada sejarahnya sampai tahun 2018 itu. Kemudian ada keterangan dari Abu Usman. Nah, dan sekarang kan jadi Olaya. Dan uniknya karena kuburannya memang tidak digusur oleh pemerintah kota Riyadh, memang dibiarkan seperti itu, tapi ya dilindungi oleh tembok seperti itu. Cuman kan di belakangnya kan ada apartemen, ada perkantoran itu, makanya agak sedikit kontras ya. Jadi kalau di tempat kita mungkin sudah dikunjungi oleh orang-orang mungkin ya, karena kan kuburan tua, mungkin kalau dikasih nama Syekh atau apa mungkin ya dikunjungi. Nah, kalau di Arab Saudi itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kuburannya memang kuburan, memang mereka dipisah, jadi tidak seperti kita lah, tidak seperti kita di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja vlog hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.